Berharap melanjutkan kejayaan di Surabaya, Bloom Chaos menepi di Gelora Bung Tomo. Reza Arya terlalu tangguh, PSM Makassar buru kiper berkualitas. Respon berkelas wonderkid PSM usai harumkan nama Indonesia. Berharap melanjutkan kejayaan di Surabaya, Bloom Chaos menepi di Gelora Bung Tomo. Seperti diketahui, PSM Makassar akan menentukan nasibnya bermain di Liga Champions Asia atau di AFC Cup pada Juni mendatang. Tim berjuluk Laskar Penisi ini akan melawan Bali United pada playoff Liga Champions Asia dalam 2 leg. Terkait hal itu, manajemen PSM menyiapkan 2 stadion untuk jadi markas PSM di level Asia, yakni dengan mendaftarkan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas. Sementara stadion alternatif yakni Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Di lain sisi, kelompok supporter PSM Makassar di Surabaya diwakili Ketua Arek PSM Reski berharap Stadion Gelora Bung Tomo bisa jadi pilihan utama. Arek PSM mengaku sangat senang jika William Bloom Chaos bisa bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Hal itu lantaran letak geografisnya mudah untuk dijangkau serta hubungan supporter PSM Makassar dengan supporter Persibaya Surabaya sangat baik. Ditambah Stadion Gelora Bung Tomo sudah bertaraf internasional dan segala aspeknya sudah lengkap. Satu dasawarsa cukupkan kebersamaan King dan PSIS. Hari Nur Yulianto resmi berpisah dengan PSIS Semarang. Kepergian Hari Nur jelas menjadi kehilangan besar bagi PSIS, mengingat sang pemain sudah membela Laskar Maesa Jenar julukan PSIS dalam 10 tahun terakhir. Sebagai informasi, Hari Nur bergabung bersama Laskar Maesa Jenar sejak Februari 2013 lalu. Kabar kepergian Hari Nur pun dikonfirmasi oleh CEO PSIS Yoyo Sukawi yang mengatakan timnya dengan Hari Nur sudah mengakhiri kerjasama. Karena itu pihaknya berterima kasih atas dedikasi pemain itu untuk PSIS sejauh ini. Di samping itu, pria berusia 45 tahun tersebut mengatakan PSIS adalah rumah buat Hari Nur. Jadi kapanpun ia kembali, baik sebagai pelatih atau sebagai manajemen profesional, pintu PSIS terbuka lebar. Reza Arya terlalu tangguh, PSM Makassar buru kiper berkualitas. Sejauh ini PSM memiliki 5 pemain yang berposisi sebagai kiper, yakni Rifki Moko Dompit, Harlan Suardi, Ardian Syah, Raka Okta Bernanda, dan tentunya kiper utama Reza Arya Pratama. Namun dari sekian nama tersebut hanya Reza yang tampil reguler. 4 kiper PSM Makassar benar-benar tak bisa menyaingi ketangguhan kiper utama Reza Arya Pratama saat meraih trofi Liga 1 musim 2022. Melihat hal tersebut, pengamat sepak bola Budiarjo mengusulkan agar manajemen PSM mengutamakan mencari pemain yang berposisi sebagai kiper yang memiliki kualitas sama baiknya dengan Reza Arya Pratama. Sehingga saat Reza tak bisa dimainkan, ada pelapis yang sepadan. Bukan tanpa alasan, Ardiansyah dan Harlan Suardi yang pernah dipercaya tampil saat melawan PSIS Semarang di pekan ke-33 pada Kamis 6 April lalu tidak menunjukkan kualitasnya. Bahkan di bawah penjagaan keduanya, PSM kalah telak 4-0 dari Laskar Maesa Jenar. Madura United kembali pulangkan si kiper andalan. Madura United dipastikan memulangkan Satria Tama untuk mengisi sektor penjaga gawang. Pemain kelahiran Sidoarjo tersebut telah menaikkan kontrak dengan Laskar sampai Kerap. Satria Tama akan mengisi slot penjaga gawang setelah Madura United melepas 3 kipernya. Kami pastikan melepas 3 skuad kami, tentu ini sudah dipertimbangkan secara matang, ungkap Direktur Utama Madura United, Anissa Saparina. Perempuan yang pernah menimba ilmu manajemen sepak bola di UEFA tersebut meyakini bahwa Satria Tama akan mudah beradaptasi dengan tim, karena dia pernah membela Madura United sebelumnya. Sebagai informasi, Satria Tama memang pernah berseragam Madura United selama kurang lebih 3,5 tahun sejak November 2017. Dia kemudian bergabung dengan Persibaya pada 1 Maret 2021 lalu. Respon berkelas wonderkid PSM usai harumkan nama Indonesia. Striker timnas Indonesia U22 Ramadan Sananta bersyukur bisa mencetak gol ke gawang Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023 pada Jumat 4 Mei lalu. Ramadan Sananta mengaku lega bisa mewujudkan keinginannya. Kemenangan ini pun berhasil membuat Indonesia semakin dekat melangkah ke semifinal. Seperti diketahui, saat ini Garuda Muda berada di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin dari 2 laga, mencetak 8 gol dan belum kebobolan.
Di samping itu, Ramadan Sananta menyebut timnya mampu tampil lebih baik lagi seiring kian solidnya permainan mereka sepanjang SEA Games 2023. Tekad kuat pemain PSS Sleman di musim depan. Penyerang PSS Sleman Yevan Bokashvili optimistis timnya bisa meraih hasil lebih baik pada kompetisi musim depan. Keyakinan itu tidak lepas dari skot yang dimiliki oleh Laskar Sambada. Menurut pemain asal Ukraina tersebut, para punggawa PSS Sleman hanya butuh kerja keras. Selain itu, mereka juga harus lebih mengandalkan kolektivitas dan kekompakan dalam permainan. Seperti diketahui, pada kompetisi BRI Liga 1 2022, PSS Sleman meraih hasil yang kurang bagus. Tim yang juga identik dengan julukan Super Elang Jawa ini finish di peringkat ke-16 klasemen akhir. Agar hasil itu tidak terulang lagi, para penggawa PSS Sleman juga dituntut untuk tampil lebih disiplin, terutama dalam menjalankan game plan yang diberikan oleh tim pelatih. Di lain sisi, keyakinan Yevan Bokashvili juga tidak lepas dari masifnya dukungan Sleman fans. Hal itu juga bisa menambah motivasi pemain dalam setiap pertandingan yang dilakoni.